Dia kirim somasi sama saya lihat isinya macam-macam. Siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan. Ya buktinya ada semua, jadi saya nggak usah khawatir. Nanti akan saya buktikan semuanya. Karena memang tidak ada etikat baik itu tadi dari Pak HK dan juga akan menempuh jalur hukum ketika permasalahan ini tidak selesai gitu di ranah keluarga ya. Oh ya Mbak, lanjutkan. Misalkan saja Teteh sering mabok begitu ya di tempat beliau, kemudian didorong kursi roda, terus bahkan ada video tidak senonoh sebenarnya yang dari potongan media Pak HK menyampaikan itu kepada khalayak ramai. Ya nggak masalah, kalau memang itu mau diumbar secara terbuka akan saya buka supaya netizen tahu ya. Saya buka, saya nggak takut, akan saya buka, akan saya bongkar. Ini loh yang sebenarnya gitu ya. Kawan saya ini merasa keberatan, terutama pada bagian chat tertentu. Batas somasi kami itu dimulai tertanggal 24 Januari, kemudian masanya sampai 28 Januari. Dia kirim somasi sama saya lihat isinya macam-macam. Siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan. Ya buktinya ada semua, jadi saya nggak usah khawatir. Nanti akan saya buktikan semuanya itu. Buat saya kecil. Silakan aja mau apa silakan. Lanjutkan aja. Saya bicara berdasarkan fakta ya. Jadi bukan mengada-ngada. Untuk menjawab itu kemudian Teteh bikin PT yang berisi bahwa Pak HK ini adalah sosok donaturnya Teteh yang memang betul buktinya kita menyimpan itu beliau menyiapkan baju untuk ODGJ ya gitu. Selesai sampai di sana kemudian Pak HK mengklarifikasi hal-hal tersebut dengan dalil-dalil yang kemudian tidak berdasar. Saya sebagai seorang pengusaha nggak mungkin lah saya ngomongan saya ini nggak sesuai dengan kenyataan. Harus sesuai dengan kenyataan karena nanti akan dinilai yang negatif terhadap ya semua orang, kalangan orang-orang gitu. Jadi saya harus bicara berdasarkan apa adanya. Saya nggak mungkin berbohong masalah ini. Ini semuanya berdasarkan fakta yang ada gitu. Misalkan saja Teteh sering mabok begitu ya di tempat beliau, kemudian didorong kursi roda. Ini kesukaan dia. Singleton. Dia kalau nggak ini nggak mau. Ya, minuman lain dia nggak mau. Dia maunya ini. Kalau timnya lain. Kalau timnya biasa minum Chivas. Ya, kalau dia Singleton. Dikasih apapun dia nggak mau. Ya udah ini aja. Dia mungkin udah cocoknya gitu ya. Nggak bisa 2 botol habis. Kadang-kadang pulang pun ingin bawa 1 botol lagi. Ya udah saya panggil anak ambilin 1 botol dibawa pulang. Bahwa yang mendalilkan Teteh adalah orang yang kemudian ada video tidak senonohnya di handphone Pak HK begitu ya. Terus kemudian Teteh juga yang didorong dalam keadaan mabuk parah di kursi roda itu adalah Pak HK. 1 botol aja. Kalau orang biasa-biasa nggak kuat ya tumbang itu. Bahkan saya pernah ini pakai kursi roda, apa itu namanya? Kereta dorong apa yang ada di sini kereta dorongnya udah nggak kuat sekali, sampai apartemen pun masih dorong, sampai atas pun gotong itu. Ada tumbang sampai ke kamar ya. Jadi silahkan kemudian dibuktikan dalil-dalil itu, bukan kemudian malah ditolak ya. Makanya bagi kami lucu saja orang yang mendalilkan kemudian menolak dalilnya sendiri, padahal dia yang menyampaikan, harusnya dia yang membuktikan gitu. Sebenarnya begini, prinsipnya kami adalah dari awal pun kami berharap masalah ini selesai secara kekeluargaan. Di lapangan yang ada seperti itu, bukti-bukti ada semua ya. Putih Novi minta tiket, minta hotel, minta apartemen, semua ada. Yang masih tersimpan di chat asisten saya. Chat WA saya ini di blow up ke media. Ini yang menjadi pokok pangkal permasalahannya. Kawan saya ini merasa keberatan, terutama pada bagian chat tertentu. Itu satu. Dan yang kedua, di framing pada saat chat itu dan pada saat konten tersebut di-share, itu seolah-olah kawan saya ini Pak HK itu ingin bertemu dengan Novi secara paksa. Dari awal pun kami berharap masalah ini selesai secara kekeluargaan, tapi tidak menemukan titik temu ketika Pak HK menginginkan bahwa Teh Novi lah yang datang ke tempat hiburan malamnya untuk berdamai gitu.
Sedangkan dari pihak Novi pengennya berada di tengah saja agar kemudian tidak terjadi kesalahpahaman publik di dalam permasalahan ini. Sehingga tidak mungkin kemudian kami melakukan somasi hanya untuk main-main. Gitu. Saya merasa keberatan sekali karena ini sangat merugikan, mencemarkan nama saya. Seolah-olah saya ini ngejar Novi. Ya nggak perlulah saya ngejar Novi. Novi itu nggak perlu saya kejar kok. Dia datang sendiri ke Surabaya udah sering kali. Saya nggak perlu ngejar. Dia yang datang ke Surabaya. Kenapakah Novi sengaja memperpanjang masalah ini demi meraup keuntungan? Ya saya bisa membaca sekali karena dia kan seorang kontainer ya, konten kreator ya. Dengan konten kreator ini kan menguntungkan buat dia. Ya nanti muncul di TikTok, muncul di konten kreatornya dia. Itu kan menghasilkan buat dia. Sedangkan saya kan bukan seorang konten kreator, saya kan seorang pengusaha. Dan saya tidak punya akun. Buat saya kan tidak ada untungnya. Yang kemudian didalilkan bahwa teteh pansos apa segala macam ya bisa dilihat dari bagaimana kemudian ini bergulir. Artinya adalah siapa yang memulai, yang masuk ke dalam konflik ini, maka dialah yang kemudian mengambil keuntungan dari itu. Buat Novi itu sangat beruntung sekali. Permasalahan ini diperpanjang, diperlebar, diperluas, jadinya ya untung buat dia. Lakukan klarifikasi di live TikToknya hanya untuk menarik penonton dan dagangan miliknya aja. Ya itu salah satu cara dia untuk mencari uang, ya. Dengan live di TikTok, kemudian dia menyebutkan akhirnya dia hanya jualan sifatnya kan, supaya orang-orang apa istilahnya itu TikTok itu jadi laku, ya, jadi rame, sehingga dia bisa menjual barang itu jadi banyak. Untung buat dia. Itu keuntungannya buat dia. Wah. Betul, ini untuk promosi TikTok dia, promosi dia sendiri, promosi akunnya dia. Pokoknya kepentingan ini untuk kepentingan dia semuanya lah. Buat saya nggak ada untungnya. Begini, teteh ini masalah donasi. Ada kemudian timpaan masalah kepada dirinya terkait dengan donasi. Tidak ada hubungan sebenarnya dengan Pak Haka. Terus kenapa kemudian Pak Haka dengan kuasa hukumnya kok ikut-ikut masuk ke dalam ranah ini ya? Itu yang kami sayangkan sebenarnya. Tindakan Pak Haka ini diduga untuk kepentingan promosi saja, begitu ya. Tapi tolong hentikan statement-statement yang kemudian menjatuhkan, baik dari sisi teteh maupun dari sisi Pak Haka. Kami berpikir begini, tidak ada keuntungan apapun di dalam hal ini. Nggak ada untungnya sama saya itu. Dia yang banyak untung karena itu menghasilkan uang buat dia. Jadi saya ini seolah-olah dibuat tameng untuk permasalahan ini. Dan sebenarnya kalau Novi itu udah mengakui salah ya, dia udah mengakui salah. Ya sudahlah. Akui secara terbuka masalah ini sudah selesai. Tapi dia tidak mau memperpanjang terus, memperlebar terus, memperluas terus permasalahan ini menjadi luas. Apalagi nanti munculnya somasi ini, dia sengaja untuk bikin luas gitu. Tapi saya nggak masalah. Silakan lanjutkan sampai di mana, silakan lanjutkan. Jadi kalau dinyatakan dinyatakan mereka bahwa kami belum berkeinginan tabayun, jauh sebelum ini, tepatnya di bulan Desember, kami ada bukti-bukti chatnya, baik itu terhadap Pak Haka, bahkan kuasa hukumnya sendiri. Bang Togar kemudian telepon saya secara pribadi untuk mempertemukan teteh dengan Pak Haka untuk kita bertabayun bersama. Tapi kenapa itu belum terjadi sampai hari ini? Karena Pak Haka mengingkari janjinya. Pak Haka waktu itu berjanji kepada teteh untuk tidak lagi menjelek-jelekan teteh di media. Tapi kemudian dia terus saja berstatement yang tidak patut ya, tidak pantas, sehingga kemudian teteh terpancing kembali untuk melakukan somasi sampai hari ini. Ya, dia mengatakan bahwa saya ini ada pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar, pemberitaan-pemberitaan yang tidak sesuai, padahal ini semuanya sesuai berdasarkan ya kejadian yang di lapangan. Anak buah saya semua tahu semua, karyawan saya tahu semua, satpam yang gotong dia juga tahu, ya. Pada saat itu dia tepar, tidak bisa bangun di mobil. Saya nggak kuat, gendong dia sendiri. Akhirnya saya panggil satpam. Saya telepon, Pak, posisi di mana? Oh, saya di pos. Pak, tolong bantu ya, Pak. Bawain kursi roda. Dia datang bawa kursi roda. Akhirnya saya satpam berdua gotong dia di apartemen. Ya, sampai apartemen, sampai masuk ke kamar. Saya sama dia. Dia dalam keadaan ya sudah teler berat, mabuk berat. Kalau tidak ada pernyataan bahwa ini adalah fitnah gitu, maka akan menjadi sebuah kebenaran. Maka itu teteh dengan berat hati kemudian menempuh somasi ya, karena memang tidak ada etikat baik itu tadi dari Pak Haka, dan juga akan menempuh jalur hukum ketika permasalahan ini tidak selesai gitu di ranah keluarga ya. Oh ya Mbak, lanjutkan, saya bilang gitu, singkatnya tapi padat. Dari kata-kata itu sudah ada satu mengandung makna.
ya silakan lanjutkan gitu. Oh ya, lanjutkan. Ya, cukup gitu aja. Jawaban saya singkat, padat, tapi dia nggak jawab. Saya bilang lanjutkan, dia nggak jawab. Dia menyampaikan bahwa Teteh itu menyukai minuman Singleton gitu ya, yang mana Singleton itu sudah didesain sedemikian rupa di atas meja. Terus kemudian dia dengan gampangnya menjangkau Singleton ini kesukaan Teh Novi. Sekarang saya aja secara pribadi tidak mengenal itu minuman Singleton. Akhirnya publik mengenal nih. Ya saya sih nggak banyak permintaannya, hanya untuk menghapus chat saya dan minta maaf saya terbuka di media, itu aja. Ya kalau namanya orang salah, kalau saya punya salah sama orang, saya pasti minta maaf. Saya nggak malu untuk minta maaf. Dari awal pun kami berharap masalah ini selesai secara kekeluargaan, tapi tidak menemukan titik temu ketika Pak Hakta menginginkan bahwa Teh Novi lah yang datang ke tempat hiburan malamnya untuk berdamai gitu. Kalau memang itu tujuannya baik, tapi kalau tujuannya nggak baik, kalau permintaan maaf dia nggak mau minta maaf hanya untuk konten, ya untuk menyebarkan supaya ini masalah ini berkembang berlarut-berlarut, ya itu saya nggak tahu lagi. Ya kelihatannya sih kok seperti itu ya. Misalkan saja Teteh sering mabok begitu ya di tempat beliau, kemudian didorong kursi roda, terus bahkan ada video tidak senonoh sebenarnya yang dari potongan media Pak Hakta menyampaikan itu kepada khalayak ramai. Ya nggak masalah, kalau memang itu mau diumbar secara terbuka akan saya buka supaya netizen tahu ya. Saya buka, saya nggak takut, akan saya buka, akan saya bongkar, ini loh yang sebenarnya gitu ya, yang sebenarnya yang dianggap netizen ya covernya baik, tapi dalamnya kok begini, akan saya buka semuanya, apapun resikonya akan saya jalani, akan saya tanggung semuanya itu. Dan Pak Togar sendiri tahu yang di dalam video itu apa, dia tahu ya. Jadi saya nggak bohong ya, apa yang dikatakan dalam somasi itu semua ada buktinya, bukan nggak ada buktinya, semua terbukti gitu. Saya nggak mungkin bohong ya, karena saya bukan istilahnya ya orang-orang yang, saya orang yang seorang pengusaha, nggak mungkin lah saya merusak nama saya dengan melakukan kebohongan. Oh, kalau saya sih berani sekali, sangat berani kalau saya. Nggak ada mundurnya. Ini kan berdasar kenyataan kan. Dia minta kenyataan. Oke, saya tunjukkan kenyataan ini. Saya gentle. Kita pembuktian aja lah. Ya, Anda mau bukti, saya buktikan. Bukti yang lain-lainnya sudah keluar lah. Ya, Novi memang minum, ada. Novi sering ke klub saya, ada. Dari cuplikan-cuplikan yang ada dengan baju yang berbeda-berbeda itu sudah menunjukkan bahwa dia itu sering, ya kan? Dari cuplikan itu udah kelihatan, ya. Ada beberapa foto dia dengan ya beberapa karyawan saya minum, rangkul-rangkulan, bawa gelas minuman, ada semua. Itu nanti akan kebuka semua dalam bukti ini, gitu. Jadi saya bukan mengada-ngada. Apa yang tercantum dalam somasi pengacara Novi, semua ada buktinya. Begini. Pengacaranya Mbak Disna itu kan baru tahu sama Novi ya, baru kenal sama Novi. Boleh dikatakan seperti hanya tahu covernya aja, tapi kan nggak tahu isinya. Saya yang tahu persis, yang berhubungan sama Novi, yang kenal sama Novi sekian lama. Bahkan sering saya katakan, saya kenal dari Novi, tahu dari A sampai Z, ujung rambut sampai kaki. Itu semua saya tahu. Sedangkan pengacaranya itu nggak tahu sama sekali. Dia tuh nggak ngerti sama sekali. Internal Novi bagaimana, ya selama ini Novi kenal sama saya itu bagaimana. Saya yakin pengacaranya nggak tahu, dan saya yakin Novi nggak mungkin berani buka-bukaan ke pengacaranya. Ya mungkin dia merasa malu kalau buka-bukaan akan ketahuan belangnya, sehingga dia ngomong ke pengacaranya baik. Ya, yang dimaksudkan ke pengacaranya selalu omongan yang baik semuanya, tapi nggak tahu internalnya gimana. Yang tahu saya gitu. Kalau Mbak Disna mau minta bukti, akan saya buktikan. Silakan, lanjutkan aja.